in association with Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Senin malam. Sejumlah tokoh yang mendapat kesempatan bertemu dan berbincang dengan Kaisar Jepang berharap kunjungannya ke Indonesia dapat meningkatkan hubungan kedua negara. Kaisar Jepang Naruhito didampingi Permaisuri Masako, Senin malam menggelar audiensi dengan sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung juga terlihat bertemu dengan Kaisar Jepang yang berkuasa pada 1 Mei 2019 tersebut. Sementara itu, Presiden Asosiasi Alumni Japan Exchange and Teaching Program Indonesia, Dodi Alvero, menyampaikan, merupakan suatu kebanggaan bisa bertemu dengan Kaisar Jepang yang ke-126. Saya punya anak di pondok pesantren. Anak saya itu mendengar saya akan datang ke sini kemari untuk bertemu dengan Kaisar. Anak saya, pokoknya harus sampaikan salam saya pada beliau gitu. Jadi tadi saya mohon maaf juga, tapi saya sampaikan salam dari anak saya kepada Kaisar. Kaisar alhamdulillah kelihatannya senang juga menerimanya. Gimana? Aktris senior Christine Hakim yang pada tahun 2015 lalu dianugerahi bintang tanda jasa di Order of the Rising Sun Gold Race with Rosette dari pemerintah Jepang atas kontribusinya dalam meningkatkan saling pemahaman dan pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia, berharap kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia dapat meningkatkan hubungan antar kedua negara. Saya merasa juga bahwa memang persahabatan, ya, saya melihat hubungan Indonesia-Jepang kan ada dinamikanya, ya, up and down-nya, akan tetapi saya juga melihat, saya menganalisa bagaimana kedua bangsa juga selalu menemukan solusi. Kaisar Naruhito yang telah berada di Indonesia sejak tanggal 17 Juni akan singgah selama 7 hari. Selain Jakarta, Kaisar Naruhito juga akan ke Yogyakarta untuk bertemu Sultan Hamengkubuwono ke-10 serta mengunjungi Candi Borobudur. Arya Dita Utama, Jakarta. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito melakukan kunjungan luar negeri perdananya sejak naik tahta pada Mei 2019 dan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Kaisar Naruhito. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Raff Kaffi untuk melihat langsung agenda hari ketiga kunjungan Kaisar Jepang Naruhito. Selamat siang Raff, apa saja agenda kunjungan Kaisar Jepang Naruhito hari ini, dan kami mendapatkan kabar bahwa Kaisar Jepang akan mengunjungi Yogyakarta pada hari Rabu. Apa saja rencana yang sudah disusun dalam kunjungan tersebut? Maggie, betul sekali bahwa di hari ketiga kunjungan Kaisar Jepang Naruhito dan juga Permaisuri Masako di Indonesia, ini tadi pagi sudah selesai satu kegiatan di mana Kaisar dan juga Permaisuri Jepang ini memberikan penghormatan kepada prajurit Jepang yang gugur dalam perang kemerdekaan, dan akhirnya akan berlanjut kepada agenda di Museum Nasional dan di universitas yang swasta yang ada di Jakarta. Di hari ketiga ini tentu saja ini merupakan sepertinya adalah agenda nostalgia atau memoria, di mana bahwa sebelumnya para pemimpin negara Jepang seperti pada tahun 1995 ketika Perdana Menteri Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia dalam konferensi pers, konferensi Asia Afrika maksud saya, ini juga mendatangi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk memberikan penghormatan. Dan nantinya pada hari Rabu, Kaisar dan juga Permaisuri Masako Jepang ini akan berkunjung ke Yogyakarta pada hari Rabu, di mana sudah disusun beberapa rencana, yakni mereka akan berencana untuk mengunjungi Balai Teknik Sabo di Sleman dan juga Keraton Yogyakarta, dan langsung diterima oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini juga merupakan salah satu memorabilia gitu, maksud saya, ada kenangan bahwa sebelumnya ayah dari Kaisar Naruhito, yakni Kaisar Akihito,
pada saat tahun 1991 juga berkunjung ke Jepang dan diterima langsung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Secara tersirat bahwa ada pesan yang bisa diinformasikan kepada publik bahwa Yogyakarta kembali bersiap untuk bisa menerima wisatawan pada saat kedatangan tamu-tamu negara dan juga petinggi-petinggi negara lain. Ini menandakan bahwa Yogyakarta akan siap menerima kunjungan wisatawan, di mana ini akan memberikan pesan bahwa selain keadaan sosial, ekonomi dan juga pariwisata, Yogyakarta juga bisa kembali bangkit lagi. Maggie. Baik, kami akan terus memantau agenda-agenda kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia. Terima kasih Rahraf sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. In association with